perlu juga saya ingin berbagi cerita bahwa kami ini ada kopi ikhlas. Apa itu, Pak? Kopi ikhlas itu kopi yang bean-nya berasal dari bean yang berkualitas, tapi monggo bayarnya silakan. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Masya Allah. Ikhlas membuatnya, ikhlas menerima hasilnya. Seikhlasnya ya. Seikhlasnya, Pak. Bisa dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak, kami dari Edukasi Bisnis Indonesia ingin bincang-bincang dengan Bapak. Ada waktu ya, Pak ya? Insyaallah. Pak, mohon maaf, dengan Bapak siapa, Pak? Muhammad Iqbal, Pak. Pak Iqbal. Panggilnya Pak Iqbal. Ya? Iqbal, ya. Iya. Iqbal. Iqbal. Pak Iqbal, ini sudah berapa lama ya usaha kopi ini ya? Kalau kopi ini kita masuk 3 pekan. 3 pekan. 3 pekan. Oke. Tapi usaha sate Marangi saya itu sudah berjalan 2,5 tahun. Ini sistemnya gimana, Pak? Kalau nama kopi, nama ininya apa? Nama Kalau kopi ini restorannya apa? kita bersirka dengan 4 orang. Saya dengan rekan Pak Teddy dengan adik beliau di Gorontalo dengan Coach Steven Indra Wibowo. Selaku pemegang franchisernya. Oke, 4 orang ya. 4 orang. Gimana, Pak, untuk mendirikan franchise ini, Pak? Bapak mengalami kesulitan nggak ketika membangun franchise ini, Pak? Kalau untuk membeli sampai sekarang kita berjalan itu karena memang saya sebagai fansnya Coach Steven Indra, jadi relatif lebih tahu. Saya sudah memang lebih tahu informasi sejarah perjalanannya termasuk Coger itu sendiri. Sehingga pas pada saat kami ingin bermitra, tentu kami mencoba produknya. Jadi ada beberapa produk yang memang dari signature mereka kami coba, dan itu kami datangi. Jadi dulu kalau kita belum punya kedai kopi ini, Pak, setiap Sabtu, Pak, setiap Ngopi? Sabtu pasti ngopi bersama keluarga ke sana. Itu apa memang dalam rangka meyakinkan nih pengen nih join buka gitu, jadi benar-benar yakin produk ini kayaknya cocok buat saya gitu? Apa dalam rangka itu atau memang kebiasaan aja, Pak? Karena tidak ada tempat kan untuk saya dan keluarga saya dan anak istri yang dekat, yang representatif, yang minimal mah selesai syariah, minimal mah yang dia jual juga halal gitu ya. Ya ke Pasar Impun yang Coger di Pasar Impun. Nah memang niatannya memang ngopi, Pak. Ngopi sekaligus memang bertanya-tanya tentang produknya. Kemudian kita gandeng beberapa rekan, termasuk sahabat istri saya Bu Retno, ke sana. Akhirnya kita coba pas dengan produk-produknya. Nah, kemudian kita coba untuk muamalah dengan Coach Steven-nya. Oke, luar biasa, Pak ya. Iya. Nah, Jadi ini mulainya dari passion nih, Pak. Iya, jadi kelihatan dari visinya udah sama gitu ya. Jadi Kalau hobi dibangun. ngopi. Hobi ngopi, Iya, betul. Jadi membentuk usaha ngopi. Betul. Gitu kan, Pak ya? Iya, iya. Dan visi yang sama Visi antara yang sama. Coach Steven Betul. dengan Insya Pak Allah. Iqbal gitu ya, dan yang lain gitu ya tadi ya. Ya mudah-mudahan lah kami sebagai sebagai salah satu fans mereka bisa Coach Steven bisa mendapati ilmunya gitu. Iya, Minimal mah untuk muamalahnya bisa lebih baik gitu, Pak. Amin ya. Nah, apakah yang menjadi acuan Pak Iqbal ini memilih Coger ini? Ada kelebihan-kelebihan apa di dalamnya, Pak? Coger itu karena yang punya adalah Coach Steven itu sendiri. Oke. Coach Steven sendiri berdakwah melalui mualaf, ketua mualaf Center Indonesia, dan juga dia sebagai franchisernya Coger. Seorang Steven Indra Wibowo ini expert di bidang yang dia tekuni, Pak. Jadi kalau yang saya lihat, dia tahu betul bahan-bahan, kandungan,
kehalalan yang dia pakai, mulai dari awal sampai kepada produk itu diminum. Minimal mah halal dulu, Pak. Saya dulu pernah mengatakan bahwa kenapa kok tidak pernah ada binnya yang dari wine, atau mungkin ada kita punya saudara dari Pak Teddy yang kerja di Gorontalo menggunakan kopi dari daerah sana. Ternyata ada beberapa informasi yang kami dapati bahwa, tapi memang tidak semua ya Pak ya, kehalalannya mungkin mesti dilakukan uji coba. Oke, ada kopi fermentasi dan sebagainya itu mungkin ya? Lebih kurang gitu, termasuk pupuknya, penggunaan pupuknya. Jadi yang pasti berangkat dari keyakinan Bapak bahwa Betul. produk ini adalah pertama tadi halal gitu ya, betul. terus kualitasnya Betul. gitu ya, dan tadi melihat sosok Pak ini ya, Seorang Stephen Indra ya, Wibowo. Stephen Indra Wibowo gitu ya. Ya, luar biasa. Tapi saya kira ketika melihat beliau gitu ya, komunitas-komunitas yang nantinya sudah mengenal beliau juga insya Allah bisa membantu sama-sama membesarkan di sini gitu Pak ya. Mungkin kurang lebih seperti itu lah. Lebih kurangnya membentuk rantai. Rantai. Bahwa dari muslim untuk muslim dan oleh muslim. Oke. Bagus. Pak, ini kan coger Bapak ini bentuknya sirka Pak. Sirkanya tidak memerlukan banyak orang Pak ya? Kami bersirka 3 orang Pak. 3 orang. 3 orang. Terus selama ini Bapak melakukan marketingnya seperti apa Pak? Kalau marketingnya baru Poligogol ya, Poligogol. yang kita publish. Kemudian kedua, market dari Cijambe itu sendiri. Cijambe ini ke atasnya kan ada minimal ada ratusan ribuan rumah gitu Pak ya. Dan populasi sementara kalau misalnya kita ngambil 20% aja, orang sebelum keluar dari Cijambe masuk ke kita, ya minimal bisa merasakan kopi ikhlas itu seperti apa. Nah, perlu juga saya ingin berbagi cerita bahwa kami ini ada kopi ikhlas. Apa itu Pak? Kopi ikhlas itu kopi yang binnya berasal dari bin yang berkualitas, tapi monggo bayarnya silakan. Berapapun. Seikhlasnya. Masya Allah. Ikhlas membuatnya, ikhlas menerima hasilnya. Seikhlasnya ya? Seikhlasnya Pak. Bisa dicoba Pak? Kalau bayarnya kurang gimana ya? Berarti kami yang harus ikhlas. Ada sesuatu yang mungkin dari kami yang salah. Itu yang menjadi pemacu kami untuk supaya lebih baik dalam menyajikan kopi tersebut Pak. Itu filosofinya yang saya dapat dari saudara Stephen Indra. Ya, menarik ya. Kopi ikhlas. Kopi. Saya jadi kepikiran akadnya apa tuh ya? Akadnya. Akadnya kayaknya sedekah nih Pak. Sedekah ya. Monggo bayarnya berapa aja. Jadi filosofinya tuh pengen bahwa orang-orang yang tadinya minum kopi saset beralih ke kopi ini. Ya minimal mas harga kopi saset ya silakan aja dibayar. Tapi Ya. ini kan menggunakan bin yang berkualitas gitu Pak ya. Iya. Masa iya kopi saset dibayarnya ya? Betul. Pak, ngomong-ngomong mengenai binnya ini Pak ya, Iya. ini dari mana aja Pak sumbernya Pak? Setahu saya binnya ini ada dari beberapa petaninya Kostifot sendiri atau memang dari supplier mereka. Tapi di sisi lain memang mereka punya quality control yang ketat Pak. Oke. Quality control yang ketat terhadap bin itu sendiri, mulai dari penerimaannya sampai kepada roastingnya. Iya. Tapi Mereka roasting punya dilakukan di sini juga ada. Mereka punya tim roasternya. Oke. Emang luar biasa tim mereka. Semua di Jawa Barat ini atau ada yang dari luar? Setahu saya ada yang dari Kerinci Pak. Saya cuman kalau di Kerinci saya kurang paham ininya. Apakah itu dari kepemilikannya Kostifan, petani Kostifan atau bagaimana? Tapi yang pasti memang setiap produk dari bin yang diterima yang dihasilkan, Kostifan punya timnya yang bisa melakukan pengecekan quality control sampai kepada roastingnya. Oh iya. Mungkin nanti juga bisa dikasih lihat Pak binnya gitu ya, Iya. yang dikatakan misalkan kualitas bagus seperti Oke, apa, iya. yang ada di coger itu yang Iya. seperti apa gitu. Kayaknya mungkin harus Boleh. dalam bentuk produk Bin. jadi barangkali, produk minumnya. Oh boleh nanti. Biar ya. nanti kerasa. Ya, ya. Bisa aja yang tahu Pak. Kalau di Bandung sendiri Pak, ini kopi coger ini sudah ada berapa cabang ya Pak? Setahu saya 5 ya. Di Suropati, Serempat. Cijambe, kemudian Buah Batu, Idari, di rumah sakit, jalan rumah sakit dengan di Panjilekan.
5 ya? 5. Stok saya 5. Jadi skemanya itu memang dari kelima-limanya semuanya Sirka dengan Coach Steven gitu ya? Tidak ada yang mandiri Coach Steven semuanya gitu? Satu kafe yang ada di sini ini kan Sirka. Iya. Kalau yang di sana bentuknya juga sama juga mungkin? Kemungkinan besar betul. Kemungkinan begitu Kemungkinan ya, besar. kerjasama Tapi ya? kalau bahasa umumnya tuh membeli franchise. Membeli franchise. Membeli franchise. Tentunya franchise-nya sesuai syariah. Kalau franchise sesuai syariah itu apa bedanya dengan yang secara yang umum? Setahu saya yang franchise sesuai syariah itu yang tanpa inisial fee yang di depan, tanpa adanya fee of cup, tanpa adanya biaya franchise setiap bulannya. Jadi kita membeli franchise ke Coach Steven langsung Pak, hanya sekali di depan. Lebihnya kita yang mengelola. Tidak ada, katakan kalau misalkan kita penerbitan buku nih, kita menerbitin judul punya orang, ada royalti tuh? Tidak ada royalti. Nggak ada tiap bulan? Tidak ada royalti. Di awal aja ya? Di awal saja. Oke. Tidak ada. Beli franchise sekian gitu Sekian, aja. betul. Terus untuk membangun Bapak sendiri ini? Membangun kebetulan Coach Steven membuka jasa konsultan dan itu juga pembayarannya seikhlasnya dari beliau. Jadi ruangan ini layout ini langsung di sketch oleh Timnya beliau? seorang Steven Indrowibowo. Oke. Langsung beliau turun tangan. Pencahayaannya diukur sampai keluar, penerangan dan segala macamnya. Sampai posisi bar ini beliau yang mengukur Pak. Jadi agar bahwa si mesinnya tidak cepat panas, kemudian keefektifan di dalam ruangan. Terus untuk bahan baku itu yang dijual juga? Bahan baku kami tidak bahan baku karena memang harus menjual bahan baku yang dipastikan quality controlnya yang benar menurut Coger, otomatis kami memang harus beli dari beliau. Oke. Jadi tiap bulan untuk stok memang harus dari sana. Harus gitu dari ya? sana. Cuma memang tadi spesialnya tanpa royalti. Tanpa Pokoknya royalti. akadnya beli produk aja gitu. Akadnya beli produk aja. Kan ada beberapa franchise yang memang yang mengatakan bahwa boleh dong kita membeli bahan baku di luar. Iya, kalau misalnya itu bukan produk signatur. Bin ini kan produk signaturnya beliau. Yang bin-bin yang Tidak ada di tempat lain. Tidak lah ada di ya. tempat lain. Oke. Jadi kalau kami menggunakan bin yang dari tempat lain, Jadi salah malah. kemungkinan besar rasanya akan berubah. Beda. Rasanya akan beda. Bukan coker lagi nanti. Bukan coker lagi. Betul lagi, Pak. Betul. Terus kemudian Coach Steven memberi kesempatan kepada Bapak nggak untuk jual produk yang lain selain minuman misalnya? Bapak jual makanan misalnya gitu? Bundling gitu. Memberikan keleluasan seorang Steven Indrowibowo kepada franchisee-nya. Tidak Boleh ada ya? patok bahwa ini nggak boleh ya Pak, ini nggak boleh ya Pak. Selama ada permit dari beliau, kita jual. Tentu memang kita perlu nuwun ya Pak ya, karena kan pemegang franchise-nya beliau. Kita kan pakai hak patennya beliau, Coger. Brandnya beliau. Jadi ya bukan mau tidak mau, kita memang ya perlu nuwun lah. Soan lah ya. Soan. Iya. Oh ini boleh jual Kak? Oh boleh Pak. Sekarang ini aja kita ngejual pisang goreng, kentang, kemudian cireng, dan saya juga udah duluan di sate marangi. Jadi beliau membebaskan. Berarti pesan sate marangi di sini pun bisa. Bisa. Oke. Bisa. Iya. Sate marangi, pisang dan lain-lain. Betul. Ini juga kelihatannya menarik loh Pak, karena memang tadi yang diunggulkan dari sisi kehalalan gitu. Kehalalan. Insya Allah. Terus konsepnya kita komunitas yang insya Allah mencoba ingin barang-barang lebih baik gitu. Betul. Ya. Kelihatannya cocok juga dengan program wakaf Quran tuh Pak. Jadi ngopi sekaligus wakaf gitu ya. Ini juga tadi juga sebelah ada masjid juga tuh. Betul. Jadi bisa menggerakkan tadi ekonomi umat sekaligus memberikan dakwah lah ya Dakwah, gitu ya, betul. ke tempat yang lain Betul, gitu ya. betul. kurang lebih. Jadi menarik juga Pak. Kalau ada ngopi seikhlasnya bayarnya, ngopi sambil bersedekah, ngopi sambil berwakaf gitu ya. Nanti bisa untuk program CSR sini mungkin Betul. juga ya. Itu juga menarik juga kelihatannya. Ya saya kira ini bentuk franchise yang unik lah menurut saya. Ya, Jadi ada keleluasaan ya. Jadi yang pertama syaratnya mudah, kemudian juga diberikan keleluasaan untuk menjual produk-produk yang lain gitu Pak ya. Mungkin di lain core-nya ya, di luar core-nya
kopi gitu kan, diberi kesempatan. Ini sama saya suatu franchise yang bagus ya, yang unik lah gitu, diberi kesempatan itu. Terus kemudian mengenai tenaga kerja gimana Pak, kan ini perlu pelatihan barangkali jadi seorang apa barista gitu ya Pak. Nah, inilah yang uniknya seorang Steven Indra. Di saat kita memang membeli franchise beliau, kita diwajibkan untuk ikut serta dalam trainingnya, dalam proses pembuatan. Setiap proses pembuatan minuman itu ada standar operasional prosedurnya Pak. Semua ditakar sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan. Sehingga diharapkan yang kami hasilkan di sini sama dengan headquarter yang di Pasirin pun standar rasanya. Nah, itulah kenapa kami pas pada saat setelah membeli ini, saya yang langsung turun dengan Pak Teddy, co-partner saya dalam barista. Oke. Nah, pegawai saya yang tadinya memang di sate ingin mencoba untuk biar belajar beliau mendapatkan ilmu yang lain, diikut sertakan Pak. Jadi barista. Jadi barista. Jadi kita selama 7 hari untuk training barista di tempatnya Coach Steven. Ada berapa varian Pak untuk kopi? Ini ada 16, kalau kopinya ada 8. 8. 8. Ya. Artinya kebayang tadi yang barista di awal menguasai 8. Betul. Dan ini sama dengan headquarter tadi Sama. 8. Sama. Bahkan kalau misalnya dibanding dari Indonesia kayaknya sama rasanya. Selama kita mengikuti standar operasional prosedurnya dari Coger pusat. 8 varian ya. 8 varian untuk kopi Pak. Kopi. 8 varian lagi untuk yang non kopi. Katakan nih orang datang, yang paling recommended apa sih Pak gitu? Bon Untuk kopi. Crema. Apa itu? Bon Crema itu adalah signaturnya Coger Pak. Bapak sudah pernah minum kopi susu pasti ya? Iya. Kopi susu kalau foamnya tebal, rasanya foam itu adalah kismisnya, Yeah. kopinya ngeblend, bisa diteguk ngeblend Pak rasanya Pak. Coba Ada kismisnya, ada susunya, ada kopinya. Bisa deh, pinter nih bisa. Jadi penasaran. 11 tahun saya ikut Bang. coba. Kayaknya harus ada menu itu nanti penutup. Kayaknya sambil ngobrol, sambil minum Pak. Oh, boleh. Biar mantap itu Pak ya. Ngomong-ngomong Pak Iqbal, ini belum apa, mungkin pemirsa ingin tahu juga nih ya. Oh iya, gitu Pak. Lokasi lengkapnya, alamat lengkapnya di mana nih Pak Iqbal? Kami ada di Jalan Cijambe, Ruko Madani nomor 3, Ujung Berung. Dulu tempatnya adalah di belakangnya di perusahaannya Otobus Gunung Sembung. Sekarang udah berubah jadi klinik. Parkirnya mudah, parkirnya luas, aksesnya gampang. Yang ada di dalamnya karyawannya kami selalu ramah. Dan jangan khawatir juga ya. Tadi ternyata Pan kesini itu pas maghrib, masjid tinggal jalan kaki. Masjid ternyata. tinggal jalan kaki. Itu juga plus nih. Plusnya nih, banyak plusnya rupanya ya. Iya. Alhamdulillah. Tadi saya kira Jalan Cijambe itu Di mana gitu, Pak, ya? Parkirnya ternyata luas sekali parkir. Alhamdulillah. Barangkali kita sekarang nyoba kopinya nih Pak. Boleh, Pak boleh, Iqbal ya. Pak Teddy, punten boleh Bon Crema atau manual brew?